Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh yang selalu kami taati, takmir masjid Sukri Adnan, juga tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, serta jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas sebagai hamba Allah, bisa beribadah kepada Allah. Salah satunya salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah sebagai catatan amal baik yang bisa membawa keselamatan, kebahagiaan hidup kita di dunia insyaallah kelak sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, nanti di hari akhir, di hari kiamat, dengan izin Allah tentunya kita akan mendapat syafaat dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, jamaah pengajian Sukri Adnan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita, keluarga kita, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh-solehah, selamat bahagia dunia sampai akhiratnya. Yang sakit mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat seluruh penyakitnya oleh Allah, sehat kembali, panjang umur, bisa melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan manakala kita kembali kepada Allah diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Utamanya bagi ahli kubur saat-saat ini, mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, mungkin suami atau istri atau anak kita yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan ahli kubur semua diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada pagi hari ini alhamdulillah saya kok enggak bawa kitabnya. Minta kitab ya, Pak. Karena bawa kitab ini. Lupa enggak bawa kitab saya itu.
Akhir-akhir ini memang kata dokter saya itu ditanya oleh dokter, apa sering lupa? Waktu itu 1 tahun yang kemarin saya jawab, enggak dok, saya enggak sering lupa. Loh setelah dokter ngomong gitu saya kok sering lupa. Loh, ya apa dokter ini, kok sakti ini dokter ini. Habis nelpon ya, enggak diangkat. Lalu orangnya nelpon saya, loh apa yang saya mau ucapkan itu loh lupa. Masya Allah, kok ngene lali. Wis seru ngaji loh, lali gak nggawa kitab. Tapi alhamdulillah sama istri ndak pernah lupa. Takute lali menclok yang wong liya blah ini bahaya. Ya ndak bahaya sih, tapi ya alhamdulillah gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan dalam kitab ini, la tahqirudz dzunubas shighar fa innaha tatasha'abu minhadz dzunubul kibar. Kita dianjurkan jangan sekali-sekali meremehkan dosa kecil. Jangan meremehkan dosa kecil, sebab manakala dosa kecil itu dalam sarah kitab ini disarih oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dawuh jangan la tahqiranna, ada kalimat seperti itu, la tahqirudz dzunub as-shighar fa innaha tatasha'abu minha adz-dzunubul kibar. Dari dosa kecil itu nanti bisa tumbuh menjadi dosa besar. Karena kontinunya kecil dianggap remeh, kecil dianggap kecil. Karena kecil dikumpulkan, maka menjadi besar. Oleh karena itu, sekecil apapun itu perbuatan dosa, ya tetap dosa. Sekecil apapun kita maksiat kepada Allah, ya tetap maksiat. Sekecil apapun kita durhaka kepada Allah, tetap itu durhaka. Jangan lantas mengambil dawuh, dosa kecil ini cukup dengan ambil air wudhu diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa kecil ini kita baca istighfar diampuni. Ya memang Allah maha kasih sayang, Allah maha pengampun. Cuma yang tidak boleh meremehkan dosa kecil itulah ya menjadikan dosa besar. Saya pernah satu ketika pada waktu di pesantren, rokok itu diharamkan oleh guru saya. Jangan tersinggung dulu yang rokokan. Ini saya cerita saja. Jangan tersinggung dulu. Rokok itu diharamkan. Mondok lagi punya guru haram rokok. Ya sudah, saya tidak ngerokok. Begitu saya di Kiai Misbah Mustafa, yang pamannya Gus Mus juga mbahnya, kalau pernah mbah ini ya, mbahnya Ketua PBNU Gus Yahya, juga mbahnya Menteri Agama. Saya mondok langsung dikasih rokok. Ayo ngerokok. Waduh, awak iki doyan ngerokok dikei rokok. Iki berang-berang tahun di pondok ngempet kok dikei rokok iki. Saya tanya sama Kiai Misbah, "Yai, gimana hukum rokok ini?" Akhirnya beliau bilang, "Makruhkah? Haramkah?" Ora haram, ora makruh. Napa yai? Mubah. Berbahagialah panjenengan sing ngerokok pakai mazhabnya Kiai Misbah. Mubah itu ya ndak ada pahala, tidak ada dosa. Ndak makruh yai. Kalau makruh kita sedot, makruh kita sedot, makruh kita sedot. Meremehkan makruh ini menjadi haram. Meremehkan hukum ini kata Kiai yang menjadikan haram, yang tidak boleh. Jangan dianggap makruh, ndak popo, makruh ndak popo. Lah ini yang tidak boleh. Meremehkan dosa kecil ini yang tidak boleh. Nah, ini ada Kiai Misbah depan pintu ini, alhamdulillah ini. Nah, yang lama tidak ini. Saya ikut mazhabnya beliau, Kiai Misbah ini. Insya Allah, ndak tahu mazhab yang mana yang saya ambil, ndak tahu, banyak mazhabnya dia itu. Banyak yang saya ikuti, nanti masih belum, nanti ada salah satu nantinya itu saya ikuti itu. Nah, ini ternyata seperti itu. Jadi jangan menganggap dosa ini kecil, jangan. Ulama-ulama ahlul batin, ulama-ulama zaman dahulu, bayangkan, saya mohon maaf,
tahajud itu hukumnya apa? Kok ada yang jawab? Tahajud itu hukumnya apa? Apa pengertian sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Tapi bagi mereka ulama-ulama ahli batin, kalau tidak bangun tahajud, terlambat bangun tahajud, bangun kok langsung subuh, beliau menangis kepada Allah Ta'ala. Menangis sejadi-jadinya. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bahkan untuk menebus kesalahannya, karena tidak bangun tahajud, puasa. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Untuk menebus kesalahan tidak tahajud. Dari berhati-hatinya ulama zaman dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, dosa kecil dianggap enteng. Melok senam di belakangnya perempuan, dung gedang dang dung gedang dang dung gedang dang dung, ndak apa-apa, wong marono yuk sepuro beres. Loh, gak apa-apa kanggone Gus Dur memang ndak kelihatan. Lah sampean ngelihat bokong gede apa ndak? Loh kok meneng kabeh? Melihat apa enggak kira-kira? Makanya kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saya lebih baik berjalan di belakangnya ular daripada berjalan di belakangnya perempuan. Bahaya jalan di belakangnya perempuan. Sampai melakukan di burung wedok, sale penai. Pompong tur, lu bahaya iki, bahaya betul bahaya. Jangankan tingkat panjenengan, kiai isok ngene kumpul elek delok iku. Tapi ndelok wong wedok, lek wis wedok itu wek umur 80 nggawa tungket ngene ya gak bahaya, tambah medeni. Tapi lek sing nom-nom iku nggih ngapunten, aja ngomong kiai. Kemarin saya itu musker PCNO di Sidoarjo di kantor Kemenak. Ada gambus yang menyanyi perempuan. Sama pengurus, saya duduk depan, kebetulan duduk di depan. Setelah itu disuruh doa. Dekat dengan Pak Kemenak, saya dari belakang digodet, yai nggih remen ningali ngeten-ngeten iki rai. Kula menengah iki. Wong yai dikonokno kurang ajar iki. Langsung saya noleh ke belakang. Nggih yai. Yai ku ya menungso goblok ya. Yai ku duduk malaikat. Ketok wong ayu ya sik seneng. Bener apa ndak? Ya apa? Ya apa balenono. Yai iku duduk malaikat. Yai itu manusia. Jika ada orang cantik, yai ini seneng napa mboten? Alhamdulillah. Yai sinten niku? Tolong sebutno, tak mulai aku. Loh iya iki sing kiai pemane sing tingkat kok sampean ngene iki. Melu senam dari gak apa-apa raimu ah. Wis aja lek isok menjauh. Nah, ngono. Enggak apa-apa senam. Jika ini tempat perempuan, ya sebelah sini. Jadi tidak kelihatan. Meskipun gitu, kadang sih ono ayo mentok-mentok gini. Terus apa sama ndak melok ngene-ngene sampean kira-kira. Nggih napa nggih? Lah ya itu makanya di sini ini ditegaskan. La tahqiru dzunubas shighar. Ojo meremehkan dosa kecil. Jangan meremehkan dosa kecil. Itu yang menyebabkan dosa besar seperti itu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mata kita dijaga oleh Allah, hati kita dijaga oleh Allah, mudah-mudahan selamat dari perbuatan dosa-dosa kecil, lebih-lebih dosa besar. Namun, ya ini kata Al-Imam Ibnu Athaillah, kalau dosa besar, itu kita sudah tahu, ini dosa besar, mungkin kita langsung bertaubat. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah, justru yang berbahaya kata Al-Imam Ibnu Athaillah, dosa kecil inilah yang dianggap seolah-olah kecil, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi besar bagi kita bersama. Kecuali dosa besar, wis apa-apa dosa gede, ketok dosa gede ini, zina, minum khamr umpamanya, sudah kita tahu sadar ini dosa besar, mungkin kita selalu bertobat, langsung bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi justru dosa kecil inilah yang kita tidak merasa, dianggap tidak berdosa, dianggap tidak dicatat oleh Allah, dianggap tidak dijaga oleh Allah, dianggap tidak dimintai pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Ini yang nanti menjerumuskan kita manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan diremehkan ini, jangan diremehkan. Kalau panjenengan menganggap rokok itu makruh, tinggalkan. Ikut Ustadz Misbah. Kiai Misbah. Nah, Ustadz Misbah ini tidak anu sudah. Kiai Misbah menganggap mubah. Dengan syarat sampean kudu apal Quran. Kiai Misbah itu hafal Al-Quran. Lalu kata beliau, kenapa ya kok ngerokok? Aku nulis gak ngerokok, hilang pikiranku. Jadi begitu ngerokok langsung metu ilmunya, nerjemahkan kitab. Sampai iso kayak gini kira-kira. Sampai dipek rokok itu gak nulis kitab, dipek rokok itu gak apal Quran. Beliau itu setiap harinya Bismillahirrahmanirrahim terus Al-Quran ini terus. Kiai Misbah ini sampai kakaknya sendiri itu mengakui, iki jadab iki mat. Saya punya paman namanya Muhammad, Kiai Muhammad, rumahnya di Tambak Sawilangon, nyantri kepada kakaknya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri punya anak namanya Kiai Khalil, Kiai Khalil punya anak namanya Yahya Setakuf, punya anak Gus Yakut. Lah ini jadi pernah putu. Lah paman saya ini nyantri di Kiai Bisri sampai gayai, cara ngajarnya, model rambutnya, cara berjalannya, model ngerokok itu loh, persis dengan gurunya. Akhirnya diambil mantu oleh Kiai Bisri. Diambil mantu oleh Kiai Bisri. Tatkala dia jadi mantu, diajak ke rumahnya Kiai Misbah. Assalamualaikum, Misbah, kata kakaknya. Oh iya Kang, sebentar Kang. Salaman beliau. Habis salaman, adabnya saudara ketemu saudara, habis itu sebentar Kang, dengar Kang. Lek ngomong sebentar ngene mat, 2 jam Misbah iki ono jadabe iki mat. Nulis. Pum durung ilang kata Kiai Misbah, nulis itu. Kitab apa yang tidak diterjemahkan oleh Kiai Misbah? Fikih kecil sampai ke Muhadzab Imam Syafi'i. Tafsir Jalalain sampai Al-Iqlil ditulis semua Kiai Misbah. Kitab Tauhid sampai Hikam, Syarah Hikam diterjemahkan oleh Kiai Misbah. Sirah apa? Semua kitab Nahwu mulai Jurmiyah sampai apa ditulis, sampai Alfiyah diterjemahkan oleh Kiai Misbah. Itu sebab sampean ngerokok tapi kudu ngarang kitab. Ngerokokan ndak ngarang kitab yo bejo iku jenenge. Ya mudah-mudahan bisa selesai insyaallah Ramadan ndak ngerokok semua. Tapi Ramadan waktu posoe mari buka rokokan maneh. Iki sing soro niki. Kaitannya dengan ini, kenapa mereka ulama-ulama zaman dahulu bisa seperti itu? Karena imannya berkembang. Kata Kiai Misbah, imaniku murup koyok dini lampu sing padang. Le imane ubrik, lampu ubrik, kedip-kedip, ini alamat mati. Makanya ada satu hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umar wakila Abi Umrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kata sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya, sabdakan pada saya tentang Islam dalam satu sabda yang tidak akan bertanya mengenai hal itu kepada seorang selain Anda. Kalau ini tangkap cuma panjenengan tok. Nopo Islam itu? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah. Katakan, aku iman kepada Allah. Tsumastaqim. Setelah kamu beriman, kemudian istiqomalah. Kalau sudah yakin kepada Allah, betul-betul kepada keyakinan yang benar, maka istiqomah, jaga, rawat betul-betul keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud qul amantu billah ay jadid imanaka biqalbika wa lisanika. Perbarui imanmu dan hatimu. Litastahdira jami'a ma'anil Islam wal iman asy-syar'i, hingga sampai menghadirkan seluruh pengertian-pengertian Islam, iman secara syariat.
puasa ini tidak akan bisa kita kerjakan, tidak akan bisa kita laksanakan kalau kita tidak punya iman. Makanya yang dipanggil itu orang yang ya apa firmannya saya lupa itu. Ya, rada banter titik. Ya, ada sing rada apal rada apal. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman dipanggil, yang beriman. Nah, ini. Dengan ini, Pak, mohon maaf, dengan iman sing betul-betul ini terus istiqomah, insya Allah bisa dijalankan dengan baik puasa ini. Kalau sudah bisa dengan baik, la'allakum, agar supaya menjadi orang bertakwa. Bertakwa ini dalam kajian tasawuf, ngapunten sing kata, faedah takwa ini minha banyak, di antaranya dihilangkan dari kesulitan hidup, di antaranya dikasih rezeki min haitsu la yahtasib, di antaranya mulia ing dalam ngersane Allah taala, di antaranya banyak itu Al-Qur'an yang menjelaskan. Jadi puasa diperintah oleh Allah bukan untuk memperbaiki rumah, ngecat oma, beli jajan baru, beli kue baru, beli sarung baru. Bukan itu tujuan puasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kalau sudah bertakwa, ndak ono sing jenenge kemelaratan itu, Pak. Ndak ada. Semua dijaga oleh Allah. Dijaga dari musuh, dijaga semuanya. Termasuk dari kemiskinan, termasuk didatangkan rezeki yang tidak diduga-duga dan nanti dimuliakan oleh Allah ing dalam ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Tak critakno suwe iki, selagak sarapan kok iki. Tak ringkes mawon, ya. Kembali kepada iman itu tadi, kembali kepada semestaqim. Kemudian kita harus terus istiqomah. Lah, istiqomah inilah yang agak sulit kita jaga. Istiqomah inilah yang agak, mohon maaf, sulit. Istiqomah ini paling sulit istiqomah. Ngaji, istiqomah, aduh soro. Ono ae penggodone niku. Sing rasa-rasen padahal sampean duduk di sini, mbok sampean merem bondak, mbok melek bondak, sudah dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak di zaman turu oma oleh ganjaran, turun di masjid oleh ganjaran. Saya menjawab, tidur di rumah tidak dapat pahala, tidur di masjid dapat pahala. Enak mana? Ya wis aki turu. Aki wis nggawa bantal, nggawa guling ngono lho. Lek iso cepakno ndek kene aku tak mulih. La waqad akhrajal Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Seseorang tidak akan bisa istiqomah imanu abdin, imannya seseorang hamba, hatta yastaqima qalbuhu, hingga sampai hatinya istiqomah dulu. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak akan bisa istiqomah hatinya hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya pun juga lurus kenceng istiqomah lisannya. Lidahnya itu harus lurus temenan, tidak bakal bisa koyok ngoten. Iman tidak akan bisa istiqomah sebelum hatinya istiqomah dulu. Hati tidak akan bisa istiqomah sebelum lisannya ini lurus terlebih dahulu. Lek wis lisannya jujur, A yo ngomong A, B yo ngomong B, benar ya dikatakan benar, salah dikatakan salah, ini haram ya haram, ini halal ya halal. Lek pancene wayu yo ngomong aku wayu Dik, aja adik bejuk-bejuk, senajan bejuk yo ndak popo. Halo? Ini kemarin saya ceritakan, ada seorang kiai, pancene peluang untuk wayuh yang paling tepat itu adalah ustadz dan kiai. Lek sampean gak iso, kecuali dinas di luar baru bisa. Lah ini kiai diam-diam wayuh tanpa sepengetahuan istri yang lama.
Kemana ba? Ngaji dek. Nah, ngaji. Diurut pengajian rutin jam 11 pulang, jam 11 pulang, jam 11 pulang. Satu saat karena istrinya baru ketiduran si kiai ini. Terlambat bangun jam 1. Loh, jam 1 rek. Waduh, ngamuk-ngamuk kok bojo iki. Tanpa pandang. Loh, kiai zaman dahulu itu ndak kayak saya gini, Pak. Pakai jubah ini dingetenaken, oh serbane dikenekno, nggawa imamah, kadang dingetenaken, ngoten derek. Karena terlambat langsung pulang, ambil serban, ambil pulang jebret. Jam 1 ditunggu sama istri yang lama, istri tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepurane dek, aku terlambat. Iku mau takmir ngejak mangan-mangan. Ngejak musyawarah, nah, iki mulai bejuk kayak ini iki. Takmir iki mau ngejak musyawarah, Dik. Nanti rada suwe terlambat iki mau. Bojone ndak marah, ketawa. Lho kon tak critane kok guyu kok gak percaya. Kula percaya. Terus yo ngobrol-ngobrol lebih takmir iku mau yo masalah masjid, yo masalah iki, nggih. Sampeyan ngerti ya apa? Serebane sampeyan iku kliru kodong. Dadi kiai iki mau saking kesusune mencolot njogok serban kliru kudung bojo nom dicancangno ngene iku kodong ba. Oh masya Allah sepurane dhewe aku mbejuk aku pancene wayu wis 2 tahun iki. Alhamdulillah perlu ditiru iki derek. Lek kiai ojo melu-melu iki khusus kiai ngerti sampean. Terkadang jeneng kiai menungso are dadak keliru mergane ojo kesusu kudunge bojo nomi dadak digawe ngene adakno iku kodong ba duduk serban jare astagfirullahalazim. Lisan iku kudu jujur, lisan iki lisane jujur hatinya istiqomah. Lek wis hatinya istiqomah imannya akan istiqomah semastaqim. Ono rentetane, lek sik mbejok gak bakal kudung sing mbok enom diare serban. Yo gak bakal istiqomah kiai model koyo ngene iki. Paham niki nggih? Paham lah. Temriki niki derek monggo, lebih-lebih di dalam bulan puasa ngomong sing enak. Kalau bisa di dalam puasa ini mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Bisa istiqomah di dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab mohon maaf sekali, mohon maaf, tidak tentu Pak, tidak tentu. Kadang kurang 1 hari itu loh, kurang 1 hari diambil oleh Allah Ta'ala. Jangan rumongso sehat sampean. Kadang yang sakit panjang umur, sing sehat ndak panjang umur juga ojo rek kok mati sama mati kabeh soro iki lah gak ngaji lah niki. Saya masih ingat ada Gus Taufik, Kiai Taufik itu luar biasa, putranya Kiai Akib Pasuruan. Itu Kiai Akib ini termasuk sama Kiai Hamid ini apa ya, rumahnya bersebut satu pondok, pernah tua sama Bunyai Hamid ini, beliau termasuk masih pamannya, pernah tua, punya anak namanya Gus Taufik, Kiai Taufik, alimnya luar biasa, sering bikin syair gitu. Mau traweh pertama, hari pertama, sudah siap-siap di pondok Salafiyah itu, hari pertama, maghrib beliau istirahat, bilang sama istrinya, lah kebetulan istrinya itu tetangga saya, namanya Solihah. Putranya Ki Humaidi, saya tahu sejak kecil tahu sama abahnya, sama beliau sering saya keluar masuk di situ. Dek, engkau lek isya aku bukan ya, awakku rotok gak enak, aku tak ngeleset dulu. Nggih, Bah. Dek depan itu serbannya diginikan, dibuat bantal, tidur. Azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap-siap istrinya, karena mau taraweh di pondok. Ki opo mbulet ta iki? Iki njaluk tiket wong iki rupane sampeyan. Ono sing arep iki kira-kira iki. Tak mire iki. Cek waras terus tak mire iki akene. Wis alhamdulillah. Tapi tolong kok gantenono ya. Ndak halal.
Aja didelok serbane, ndelok sing ngeki insyaallah barokah insyaallah iku. Insyaallah rabi maneh. Akhirnya si Gus Taufik ini Masya Allah tertidur dibangunkan oleh istrinya. Bah, sudah isya bah, sudah isya. Lah beliau ngimami waktunya ngimami. Ayo bah, sudah isya bah. Istrinya keburu-keburu karena dengan anak pondok banyak. Beliau mencari tempat. Tidak taunya apa yang terjadi. Beliau sudah meninggal. Maghrib itu dia istirahat. Ternyata diambil oleh Allah Ta'ala. Karena terlambat diimami oleh santri, oleh kiai yang lainnya. Loh, yang diabai sih coba teloken. Dilihat, ternyata sudah biru. Dibawa ke rumah sakit. Malam Ramadan. Malam pertama belum puasa. Bisa jadi kita seperti itu. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh. Satu ketika, dalam satu kitab dikisahkan, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama santrinya satu saat didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman, lalu ada salah satu santri dari Nabi Sulaiman itu dipandang oleh malaikat Israel dengan mata yang mendelik ini. Ingat, jika ada orang ningali panjenengan mendelik ini, dikhawatirkan itu. Makanya saya mendelok aku cok mendelik ini aku dia. Nah, sama lagi Israel lagi. Allah wafat, Allah yahfat, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Taala panjang umur insyaallah. Akhirnya keluar ini. Malaikat Israel ini keluar. Setelah selesai datang si orang itu tadi. Ya Nabi Allah, ya itu tadi siapa? Kok melihat saya dengan memandang seperti itu? Itu malakul maut. Mbok. Malakul maut Israel. Iya. Saya kok dipandang seperti itu. Saya takut. Saya mau diambil oleh malaikat Israel. Lah terus ya apa? Tolong, sama nak punya mukjizat. Sama punya keistimewaan bisa memanggil angin. Terus tolong sekarang aku lemparan ke negara India. Itu di negara lain. Bawa angin surga bawa ke India. Biar saya selamat dari malaikat Israel. Oh ngono dah. Loh, subhanallah. Dituruti oleh Nabi Sulaiman. Angin dipanggil, itu dilempar ke negeri India. Masya Allah. Sampai di India langsung diambil oleh malaikat Israel. Begitu sampai diambil, mati wis. Akhirnya datang lagi malaikat Israel ke Nabi Sulaiman. Ditanya, loh kenapa Israel kok kembali lagi? Iya, saya sudah mengambil orang itu di India. Tadi kenapa Saman kok memandang lama? Lah ya Nabi Sulaiman, saya bingung. Malaikat bingung. Jangan dianggap malaikat itu, ya tugasnya mengambil ya mengambil. Perintah Allah itu ya itu dikerjakan. Itu malaikat, enggak menggok-menggok. Lek Saman enggak menggok-menggok. Apa kata malaikat? Saya itu tadi tak pandang aja orang ini. Kenapa? Allah memerintahkan saya ambil orang ini nyawanya di negara India. Lah saya bingung, ini kok di sini? Padahal waktunya mati. Loh kok delala sampean kirim angin? Loh lah hebat dah. Masya Allah, ngono takdiri pangeran itu. Dikirim angin jebret, diambil di India, meninggal. Sampean pun juga demikian. Ojo dipaten di masjid, engko lek mulai paten ono. Mbok mulai kapan ndak ro aku iki. Nah ini yang saya maksud, hati-hati jangan menganggap kita masih panjang umur, kita masih sehat. Ndak ukuran sehat Pak. Mudah-mudahan kita ditemukan Ramadan, paling tidak hari ini, detik ini sama niat di bulan suci Ramadan. Ya Rob, jika saya ketemu Ramadan, saya akan ibadah sepenuhnya ya Rob. Jika tidak bisa, sama sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat oleh malaikatnya Allah, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niati yang baik. Aku akan taraweh. Aku akan sholat isya berjamaah. Aku akan tadarus Al-Quran. Aku akan sedekah. Aku akan ini, aku akan ini, aku akan tahajud, aku ini. Terus sekarang niat program. Kalau bisa dicatat dalam catatan harian. Jam sekian sahur, sebelum sahur sholat tahajud 2 rakaat, habis itu tidur lagi, bangun sahur tidur lagi, habis subuh tidur lagi, sampai jam 12 bangun sholat berjamaah di masjid tidur lagi, sampai asar tidur lagi, terakhir mati.
tidur tok yo mati sampean. Nah itu dicatat, kalau bisa seperti itu, dicatat, diprogram. Jika meninggal sama dalam catatan perbuatan ini, dan diniati lagi, niat nawaitu sholat taraweh sunnah, mau 8 monggo, 20 monggo, sementing sholat taraweh. Cari yang bisa khusyuk menghadap Allah Ta'ala. Ojo dolek cepet-cepet deh. Kalau rotok gak setuju lek ono wong tarawih sing cepet ndak apa-apa, asal tetep bacaannya tepat, Fatihahnya tepat, tumuk ninanya boleh, ndak apa-apa. Saya yang kurang setuju seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bagi saya kok menghina Allah. Salat kok cepet-cepet ngono kula menghina pangeran. Sampeyan ngomong kali kula, anu yai, nggih ngaji nggih yai, nggih canten nggih yai, moro mule ngono ae. Iku kira-kira tak jarang apa tak sawat boto kira-kira. Insya Allah tak sawat boto, iku kurang ajar. Makanya cari ya jangan yang lama-lama, yang sedang-sedang saja. Paling tepat itu seperti sholat subuh tadi, sholat tarawih seperti itu paling enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ndak cepet, ya ndak lama. Waladhdallin. Amin. Indah. Tarawih dikai AC kurang ngopo sampean. Lah wis enak, karpete empuk kurang ngopo. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sing buri, oh Yasin iki. Gak sak tahlile ta iki. Mulai ayo mulai. Barang soleh telung ayat Allah. Oh dibujuki ta. Nah iki ndolek sing cepet-cepetan ngene iki sing soro. Mohon maaf, saya sendiri juga gitu. Saya kalau di pondok itu ngelatih anak-anak yang besar untuk jadi imam. Jadwalan kalau hari pertama Isya selalu saya ngimami, sholat wajib saya ngimami dan anak saya. Taraweh ngajari anak-anak yang besar-besar. Ayo jadwal ngimami ben apal juz amma. Ngimami. Ada salah satu tidak saya sebutkan. Lek mencoba. Ubillahi lek waya iki aku loro nak ya, aku tak buri. Adik suwe ngono. Aku rada gak enak awak nak ya. Wis imamono ya tak mulai. Jare bocok, becuk jare. Becuk suwe iki tak tutuk gegerku loro soalnya. Lek imam suwe aku loro, lek imam cepet aja. Tak pisiki kadang. Waktunya siapa ini? Pak Saiful Yai. Ful, wayamu Ful. Nggih Yai. Rene. Cepet didik ya. Nggih Yai. Enak. Kiai ini model kok gini ya, apa santri nih ngene aku. Ya Allah, ngapunten sing kata. Iya ojo cepet-cepet ya ojo suwe. Alhamdulillah nanti ini ada tadarus Al-Qur'an. Nanti sore ada megengan. Malam ya. Kirim doa Yasin tahlil. Alhamdulillah mudah-mudahan diijabah semua oleh Allah Ta'ala. Dan jangan lupa besok pagi dilanjut penutupan pengajian di Pondok Bahrul Hidayah. Kula suwun rawuhipun panjenengan sedaya jam 5:30 datang monggo. Nggih ya. Kok meneng kabeh ngene sumpah kabeh iki. Sampean durung subuh nekakno Yai Rene lho, gelem teko, sampean gak teko tak dongakno kualat. Hadir napa mboten sampean? Sing semangat hadir napa mboten? Alhamdulillah. Ojo adik bejuk. Tahun wingi hadir gak hadir kena stroke. Hati-hati sampean ya, hati-hati. Ndak tak dongakno waras, mudah-mudahan waras semua nggih. Hadir nggih? Hadir. Mohon maaf. Jadi barangkali besok acara itu kurang berkenan tempatnya karena saya ndak mewah-mewahan, biasa saja. Alhamdulillah dihadiri banyak habaib nantinya. Dari Pasuruan, dari Surabaya, dari Gresik, semuanya juga datang semua insya Allah. Pejabatnya juga datang. Yang penting itu para kiai ini habaib. Pejabat itu nomor
papat, sementing duwike ngono mawon nek pejabat iku. Sementing duwike itu insyaallah hadir nggih. Saya ini durung subuh wis disusul Pak Mukhid iki. Durung subuh, Pak. Sik maca wirid ngene iki, tet, kon Pak Mukhid iki ngene kok. Ndonga baru berangkat. Mosok sampean setahun sekali Kak gelem teko. Besok nggih datang ya. Jam berapa? 5:30. Insyaallah 5:30 sudah saya mulai. Jam 5 sudah saya mulai. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur. Terima kasih kepada semuanya, utamanya Pak Maksum telah membantu pembangunan pondok pesantren, pesan lemari, pesan apa ini namanya? Kusen, dapat potongan, alhamdulillah, dapat diskon, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, diganti oleh Allah Ta'ala semuanya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita semua mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Ramadan, dan insya Allah bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala yang halal, yang barokah. Al-Fatihah. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan, cuma sekedar pengumuman. Insya Allah di bulan suci Ramadan setiap hari ada kajian, setiap hari ba'da subuh ada kajian kitab Kifayatul Azkiya di Pondok Pesantren Bahrul Hidayah setiap pagi, kecuali hari Ahad. Kecuali hari Ahad waktunya saya gilir jadi prei ngaji nih. Insya Allah setiap pagi ba'da subuh kajian kitab Kifayatul Azkiya. Barangkali panjenengan ndak ada uzur, monggo ngikuti. Ndak lama, jam 6 sudah selesai, jam 6 sudah, setengah 6 sudah selesai. Ndak lama-lama pokoknya, setiap habis subuh setengah 6 selesai. Seakan wong wedok cek blonjo-blonjo, ndak lama-lama. Yang penting ada kegiatan di bulan suci Ramadan. Ini kiranya bisa sampaikan. Mohon maaf selama ini saya ngisi di Masjid Sukri Adnan, bila ada kekurangan, kekhilafan, sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik dalam penyampaian saya atau materi yang saya sampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih Pak nggih? Nggih Bu nggih? Ngapunten sing kathah, selama 1 tahun saya ngaji di sini, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah berjumpa setelah Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur semua, bisa kita lanjutkan kajian lagi. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.